tips-tips supaya kemudian vibrasi kita meningkat gitu. Mungkin lewat apa aja? Meditasi, baca buku, berkumpul dengan teman-teman. Kalau Mbak Lia sendiri apa yang dilakukan dulu? Apapun sih. Apapun ya. Apapun. Kalau saya dulu yang saya lakukan meditasi kesadaran ya. Tapi sebenarnya meditasi kesadaran itu ya kita duduk diam menjadi pengamat aja. Diam menjadi pengamat aja. Hadir di momen sekarang, itu meditasi yang saya lakukan. Hadir di momen sekarang. Iya. Berarti kan tidak harus memejamkan mata kan sebenarnya? Bisa sambil aktivitas sebenarnya. Sambil aktivitas ya. Yang penting hadir saat ini di sini kan? Iya, menikmati, merasakan, mengerjakan apa yang kita kerjakan sekarang gitu. Ngebiarin aja gitu, apa yang terjadi terjadilah gitu. Yang penting kita kerjain gitu kan. Maksudnya pikiran tuh nggak overthinking ke masa depan, ke masa lalu. Karena kalau kita nggak hadir di momen sekarang, itu kan pikiran kan kesana, kesini, ke masa lalu, ke masa depan. Iya. Yang menurut Anda, aktivitas itu Anda suka, Anda nyaman, terus lakukan aktivitas itu di momen sekarang, gitu kan. Maksudnya ketika melakukan itu ya Anda hadir di momen saat ini dan di sini ngelakuin itu. Nah, contoh itu kayak misalnya ini lagi, apa itu, bisa dibilang podcast nggak sih ini? Yeah. Nah, itu kan ada percakapan antara saya dan Mas Tauhib gitu kan. Nah, di depan ada kamera. Jadi saya ya udah mata saya ngelihat kamera, ngelihat Mas gitu kan. Saya tahu bentukannya Mas Hendra tuh begini, bentukannya kamera tuh begini. Oh, tekstur lantainya tuh begini yang saya injek nih. Oh, di depan tuh ada makanan apa segala macam. Iya, jadi ya pikiran, perasaan, tubuh itu hadir di momen sekarang gitu. Itu bisa nanti mungkin di rumah atau di mana, pilihlah aktivitas minimal satu aja aktivitas yang bisa Anda lakukan dengan mindfulness gitu. Manfaatnya apa saja Kak jika kemudian kita selalu hadir di momen saat ini? Saya di sini sekarang itu manfaatnya jika dilakukan secara konsisten kan susah ya, kadang jujur ini aktivitas yang menurutku nggak gampang mungkin karena nggak terbiasa ya. Nah, dikata kemudian kita sudah sampai di level konsisten gitu, apa yang akan terjadi pada diri seseorang? Kalau dari saya kemarin itu kan penyembuhan fisik, mental, jiwa. Terus habis itu nomor 2 terbuka pengetahuan. Tambah cerdas kan ya, jelas? Iya, tambah cerdas. Terus kita jadi makin ngerti tentang hakikat kehidupan gitu kan, dan akhirnya bijaksana. Kita lebih bijaksana, terus lebih bisa mastering life gitu kan. Life mastery-nya itu lebih bagus karena kan penguasaan kehidupan. Bukan berarti penguasaan kehidupan karena ego, enggak. Maksudnya itu kita tuh bisa selaras sama kehidupan, dan kita tuh kalau ada tantangan tuh kita bisa selesaikan gitu kan. Terus pengembangan diri, pemberdayaan diri itu juga dapat. Terus lebih seimbang hidupnya, lebih seimbang. Terus satu lagi, kalau kita udah bagus ya vibrasinya, kita tuh mau ngedapetin apa aja itu kita jadi tahu cara ngedapetinnya. Terus ya udah kita niatin, kita lakukan, kita dapet gitu kan. Kayak loa kan, kita niatin, kita lakukan, kita dapet gitu, kayak loa gitu kan. Terus lebih mudah hubungan sosial itu juga pengaruh loh. Nanti itu temannya akan berganti, karena teman-teman yang negatif itu akan hempas. Betul. Dengan sendirinya. dengan sendirinya hempas. Terus ketemulah dengan orang-orang yang sevibrasi sama kita, gitu kan. Terus abis itu rezeki itu nanti kita mulai nyadari, rezeki itu tidak cuma uang loh, tidak cuma jabatan loh, tapi kayak kita ketemu orang itu udah bisa kita anggap rezeki gitu kan. Ketemu orang yang membuat kita lebih baik gitu, itu rezeki gitu kan. Banyak sih. Terus ya kalau yang intinya kan ini kan, kita jadi ketemu jati diri gitu kan. Jati diri, terus kita tuh jadi tahu hakikat yang kita sebut dalam tanda kutip Tuhan itu apa, semesta itu apa, kita tahu gitu kan. Cuma itu gini sih, kalau saya bilang tuh, kalau kita udah ketemu jati diri itu memang bukannya glorifikasi ya, tapi kayak ya udah kita kayak segalanya gitu loh. Jadi kita aman dengan diri kita sendiri, kita nyaman dengan diri kita sendiri, dan kita itu tidak lagi bergantung ke orang lain. Meskipun memang kita makhluk sosial, tapi setidak-tidaknya kita tidak full bergantung sama orang kayak dulu gitu loh. Kalau dulu kan mungkin kita dikit-dikit bergantung sama orang, akhirnya kita dikendalikan, dimanipulasi. Sekarang kita tahu kapan saya harus mandiri, kapan orang yang bisa saya gantung, kapan orang yang tidak bisa saya gantungkan gitu. Awalnya percaya dulu sebelum terjadi sih kali. Iya, betul.
sama kayak niat kan. Iya, karena ketika niat itu kan kita serius, serius gitu kan, serius percaya ya udah. Berbicara soal free will sendiri, kalau menurut ya dari pengalaman hidupnya Kak Lia, bagaimana? Ya betul sih, yang aku rasakan juga begitu. Cuma gini Mas, free will, kehendak bebas kita itu akan terasa lebih bekerja optimal kalau vibrasi kita udah tinggi. Kalau vibrasi kita rendah itu sulit. Karena kita itu kalau vibrasinya rendah itu kita tuh kayak terkurung di dalam penjara yang sangat pekat, gelap, terus besinya itu sangat kuat. Susah. Kita tuh karena kita itu orang yang punya free will yang positif ya, yang positif. Itu kan dia tuh kayak burung yang terbang bebas. Dia mau ke sana terbang, dia mau ke sana terbang, dia mau bertengger di mana terserah dia gitu kan. Nah, orang yang mau kayak gitu berarti kan dia vibrasinya tinggi. Kalau vibrasinya tinggi dia gampang seperti itu. Mau kemana aja dia bisa mewujudkan, mau kemana, mau ngapain dia bisa mewujudkan. Transformasinya Mbak Lia dari yang tadinya menjadi agnostik atau semi ateis begitu, sampai kemudian oh iya, Tuhan itu ternyata ada, itu Tuhan yang seperti apa yang digambarkan, yang ditemukan oleh Kak Lia dalam perjalanan spiritualnya. Saya tahu, yang saya pahami, dan saya itu memilih untuk saya tidak mau berdebat soal Tuhan, karena Tuhan itu adalah konsep dalam diri setiap manusia. Betul. Dan setiap orang itu bisa berbeda-beda dalam memaknai Tuhan. Konsep ya Mbak ya? Ya, berbeda-beda. Karena gini, bagi orang, kita nggak usah ngomongin agama, karena agama kan udah jelas berbeda-beda memaknai Tuhan. Meskipun pada hakikatnya sama, tapi di manusia yang berbeda kondisi emosionalnya aja itu memaknai Tuhan udah berbeda loh. Contoh orang depresi itu memaknai Tuhan itu enggak ada. Karena kalau Tuhan ada, kenapa dia dibiarkan depresi gitu kan? Gitu. Tapi nanti di orang yang lagi ketakutan, maka dia taunya itu Tuhan itu maha menghukum, maha menyeramkan. Kalau dia orangnya sehari-harinya itu suka dendam, suka marah, biasanya orang-orang yang sehari-harinya suka dendam, suka marah, temperamen itu kan karena dia itu kalah dalam kehidupan, dan dia itu apa yang dia inginkan tidak terwujud, akhirnya dia marah gitu kan, nggak dia dapat, dia marah, dan dia tidak diterima dengan baik oleh lingkungannya. Dia itu melihat Tuhan itu apa? Tuhan itu pendendam, Tuhan itu jahat gitu kan. Di orang miskin, dia itu dikasih doktrin Tuhan itu maha segalanya. Dalam hati kecilnya dia pasti ada penolakan. Mana kalau Tuhan maha segalanya, kenapa saya miskin? Gitu kan. Tapi kalau di orang yang dia itu sudah merasa bisa menerima dirinya sendiri, dia bisa menerima dirinya sendiri, bisa menerima kehidupan, bisa menerima lingkungan, dia itu menganggap Tuhan itu ada.